wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukrini Sutia. Saya CGP Angkatan 11. Di sini saya akan mengadakan sesi wawancara bersama kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Johan MPD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 002 Tebing. Di sini saya memenuhi kegiatan calon guru penggerak di modul 3.1, yaitu materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik, Bapak Kepala Sekolah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Baik Pak, di sini saya akan mengadakan sesi wawancara yang mana memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul 3.1, yaitu materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Baik Pak, di sini ada 8 pertanyaan. Boleh. Nanti Bapak bercerita dan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang saya Wawancara lah Pak, ya, Pak. sesuai dengan pengalaman lah. Ya, Pak. Ya. Siap Pak? Siap. Oke. Nomor 1, selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini, Ya. ya Pak, Mm-mm. adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Ya. Jika ada, Mm-mm. bolehkah Bapak menceritakan kepada saya Ya. beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Ya, jadi kita di sekolah ini tentunya ada dilema etika moral, penyelesaian masalah. Jadi Pak sebagai kepala sekolah ada Pak mengalami yang pertama sekali Pak tentu mempelajari apa permasalahan dia, kemudian Pak menyimpulkan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi permasalahan itu yang pertama sekali kita pelajari, kita terima informasi dia dulu, baru kita pelajari, baru kita atau mengambil tindakan lah gitu kan. Kita pelajari dulu Pak ya. Ya, pelajari lah Identifikasi dulu, ya, jadi Pak, ya. tidak langsung kita mengambil keputusan. Ya, jadi kan penting lah ya. Bisa. Matikan pun nanti kita gabung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya Pak. Kita semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Baik Pak, di sini saya memenuhi tugas CGP, Mm-mm. yaitu mengadakan sesi wawancara Mm-mm. untuk memenuhi modul 3.1, Ya. yaitu tentang materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Di sini ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Siap. Oke. Baik, aku udah siap Pak. Siap. Baik, nomor 1 Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di sekolah ini, Ya. adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Ya. Jika ada, bolehkah Bapak ceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Ya. Jadi dalam penyelesaian masalah yang sifatnya dilema, yang pertama sekali tentu di sekolah itu ada lah, hampir semua sekolah kan. Dan kadang-kadang masalah itu silih berganti. Jadi kita menyelesaikan masalah itu yang pertama sekali kita mempelajari, mengambil informasi masalah itu, baru kita menyelesaikan. Atau kita simpulkan dulu, nanti baru tindakan yang kita lakukan. Jadi pertama kita inilah Identifikasi dulu lah Pak ya. mengidentifikasi, mempelajari, menyimpulkan, baru kita ambil tindakan daripada permasalahan itu. Apa Pak kira-kira Pak permasalahan
Satu aja Pak, ceritakan ke saya permasalahan yang pernah Bapak hadapi gitu di sekolah. Di sekolah permasalahan dia Hmm. yang melakukan dilema itu seperti keterlambatan guru. Nah, jadi kadang-kadang kalau keterlambatan saya mengapa seseorang guru itu terlambat, jadi carilah informasi baru kita ambil tindakan, kita simpulkan, baru kita kasih solusi. Nah, itu salah satu contoh kan. Jadi permasalahan Bapak selama di sini berarti tentang kedisiplinan guru Ya, Pak ya, kurang kedisiplinan, sekolah gitu Pak ya. kedisiplinan yang harus sama-sama nak kita tegakkan lah gitu kan. Nah, salah satunya menghindari keterlambatan. Oke, baik Pak. Nah, pertanyaan kedua nih Pak. Ya, Jadi dalam modul ini kami mempelajari ada 2 jenis dilema, ya, yaitu dilema etika yang merupakan benar lawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. ya. Nah, Pak, dalam kasus ini Ya. mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Ya, dalam penyelesaian masalah yang bersifatnya dilema etika, Mm-mm. Nah, jadi Etika benar lawan benar, Pak. ya benar lawan benar. Jadi kan ini kita berusaha menyelesaikan. Dalam menyelesaikan ini kita yang pertama sekali berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian kita setelah berkoordinasi kita melakukan musyawarah. Kemudian kita melakukan, setelah melakukan musyawarah, baru tindakan apa yang tepat kita ambil untuk menyelesaikan, walaupun itu sama-sama benar ya kan. Oke, Nah, maksud sebenar. lagi yang sifatnya urgent, nah itu memang harus kita selesaikan lebih efisien lah itu kan. Nah, Berarti itu termasuk dilema etika, Pak ya. Ya. Sedangkan yang bujukan moral, Pak, yang bagaimana, Pak? kalau yang bujukan moral, Benar lawan kesalahan gitu, Pak. kalau yang bujukan moralnya sama, kita langkah yang kita lakukan yang pertama mencari informasi, kumpulkan data, fakta, musyawarah. Bila perlu kita melakukan jadwal yang telah kita tentukan tuh kita selesaikanlah bersama-sama sehingga dia menyelesaikan masalah itu menjadi masalah efisien gitu kan. Nah, menjadi efisien dan tidak berulang-ulang gitu kan. Berarti di situ ada juga kesalahan ya, Pak ya. Kesalahan. Nah, jadi menyelesaikan masalah itu walaupun ada kesalahan kita mencari solusi yang tepat, jadi sesama semuanya bisa menerima, rasa puas dengan hasil musyawarah yang sama-sama itu keterlibatan dari pihak yang terkait. Baik, Itu Pak, kalau menurut keputusan. pengalaman yang sudah saya lakukan gitu Oke. kan. Nah, Menurut saya sudah bagus ya Pak, apa yang Bapak lakukan langkah-langkah Ya. tersebut menurut saya sudah bagus. Baik, pertanyaan yang 3 Pak, ya. adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Bapak biasa lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut Pak? Langkah-langkah Pak, untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Iya, dalam menyelesaikan permasalahan yang perlu selalu dilakukan kalau kita melakukan langkah itu tadi mengumpulkan informasi dengan mengumpulkan data-data, kemudian baru kita melakukan musyawarah. Ya, musyawarah itu dalam arti stakeholder yang terkait, misalnya saya sama dengan majelis guru, sama wali murid, memang layak wali murid, atau sama dengan komite sekolah. Kalau layak memang tak perlu masalah itu menyangkut dengan pihak terkait, misalnya dinas pendidikan. Kita lakukan musyawarah, kemudian kita tentukan sesuai dengan jadwal tadi. Jadi tindakan apa yang bisa kita ambil dari situ, gitu kan? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar masalah itu bisa efisien. Jadi perlu langkah-langkah dari Berarti langkah-langkahnya tentunya berkolaborasi Pak ya, dari orang berkolaborasi, tua, rekan sejawat juga. dan sejawat, Kalau perlu juga. majelis guru tadi kan, wali murid. Iya. Memang perlu komite, dan kalau masalah memang perlu dari dinas dan pihak terkait,
undang lah untuk menyelesaikan masalah bersama-sama seperti kita katakan dengan istilahnya stakeholder lah. Oke, Itu, Pak. ya. Baik Pak, pertanyaan yang keempat, Ya. ada tidak Pak hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada pada kasus ini Pak? Ya, jadi memang pengambilan keputusan itu sebenarnya memang harus efektif ya, karena apa? Kalau dia tidak efektif dia akan muncul lagi, Terulang nah mungkin, Pak, ya? berulang-ulang. Jadi pekerjaan kita akan mengulangi hal-hal yang sama. Nah, Oke. jadi kalau kita ngambil efektif, ketika ada temuan lagi ya, karena kita perlu langkah-langkah itulah, Oke Pak. langkah-langkah supaya efisien, efektif, ya berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu, bermusyawarah. Dia tidak terlepas dari musyawarah itulah. Jadi kalau efektif itu tidak ada yang dirugikan lah. Jadi kalau ada masalah selesai, dan tindakannya juga tepat gitu. Baik Pak, pertanyaan yang selanjutnya Pak, Mm-mm. adakah yang menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada dilema kasus ini Pak? Tantangan Bapak dalam Tantangan mengambil dilema keputusan. lah. Jadi kalau pengambilan keputusan itu tentunya ada tantangan, apalagi macam kita majelis guru, saya sebagai kepala sekolah dengan sifatnya madani ya, bermacam-macam suku. Iya. Jadi suku juga mempengaruhi, kenapa bawaan kita tuh ada yang agak ego, Karakter baik. karakter, ada yang berjauhan, yang bawang pulau, ini kan tantangan. Kemudian dari segi cara pandang, paradigma menyelesaikan masalah si A begini, si B begini. Kemudian dari segi istilah bahasa kita gini, kepala sama hitam, kepala kan, rambut sama hitam, Hati beda-beda. hati beda-beda, macam hati kau lah, itu kan, hati setia dengan hati ini sama-sama, tapi nak menyatukan ini kita perlu melakukan itulah tadi, musyawarah. Jadi kalau menyelesaikan itu dengan musyawarah, bagaimana kita bisa menyimpulkan suatu permasalahan itu bisa diterima dengan semua pihak. Nah, itu yang paling penting, tantangan. Tapi kita berpikir menyelesaikan tantangan ini begini, tetap ada. Oke. Tapi selama ini alhamdulillah, walaupun kita yang sifatnya tidak homogen, madani, tapi bisa diselesaikan. Baik Pak. Oke. Bagus sekali ya Pak ya, Ya. yang Bapak tersebut tuh. Baik Pak, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus itu? Maksud saya Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau ini Pak, memiliki prosedur gitu? Nah, jadi yang gini, yang pertama sekali yang perlu diperhatikan adalah kita melihat permasalahan apa yang sedang kita alami. Kalau permasalahan yang sifatnya Ringan, spontan, ringan, yang bisa kita urgent gitu, yang bisa kita selesaikan tanpa jadwal, ya kita selesaikan. Baik. Tapi yang biasanya yang menyangkut orang ramai, misalnya ada permasalahan cukup saya atau Pak dengan majelis guru kan mudah urgent Ya, selesai. selesai Tapi sehari Pak di ah, tempat Pak berarti Pak ya? langsung bisa diselesaikan. Tepat. Tapi kalau menyangkut dengan pihak-pihak tertentu, kita harus itu pertama Jadwal. menentukan jadwal siapa-siapa yang kita libatkan dalam musyawarah itu, seperti ya, majelis guru, masyarakat, komite, dinas pendidikan, pihak yang terkait. Tentu kesiapan mereka dengan jadwal itu juga penting gitu kan. Nah, baru kita lakukan musyawarah, kita ambil tindakan, mencari alternatif yang baik. Jadi informasi dulu kita kumpul, kemudian kita mempelajari, bermusyawarah sesuai dengan jadwal yang ditentukan, baru tindakan yang kita ambil sehingga kita bisa mengevaluasi. Nah, itulah memang kita biasanya kalau dah bermusyawarah semuanya itu kita anggap efisien, sehingga diterima semua pihak. Jadi mencari yang efisien itu
itu kalau yang sifatnya terjadwal, terstruktur itu melibatkan orang banyak, biasanya efisien dan efektif lah gitu kan, bisa berjalan baik lancar sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan. Baik Pak, jadi masalah jadwal ini kalau misalnya masalahnya masih di lingkup kita, berarti Sekolah, di tempat ya Pak. di Kalau tempat. misalnya sudah berkait dengan wali murid, pihak luar, berarti kita terjadwal berarti Pak ya. Nah, terjadwal lah, harus dijadwalkan gitu kan. Baik Pak. Selanjutnya Pak, Ya. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudahkan atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut Pak? Apakah ada bantuan dari pihak lain Pak atau gimana gitu Pak? Biasanya Pak selalu berpikir begini, kalau suatu pekerjaan itu kita kerjakan sendiri terasa berat, betul. dan beramai-ramai atau apa makin ringan. Dengan istilah ringan digiging, berat dipikul ya dah, kenapa bau lebih kuat daripada menggiging gitu ya. Nah, jadi kalau ada permasalahan Pak dibantu, selalunya memang dibantu. Kenapa? Supaya hasilnya bagus gitu. Pertama permasalahan sekolah, kalau Pak bekerja sendiri kita ulang-ulang. Tapi kalau dengan dibantu oleh majelis guru, dan banyak majelis guru, permasalahan itu ini harus dilibatkan pihak lain. Kita manggil pihak lain, wali murid, cukup dengan wali murid atau mewakili komite. Biasanya kalau komite tidak menyelesaikan bersama majelis guru dan kepala sekolah sama pihak terkait, itu biasanya bisa diterima semua kalangan. Nah, karena sifatnya tidak memihak. Tapi kalau kita selalu sendiri itu cenderung selalu tidak tepat. Nah, gitu Jadi Pak, dalam ini Pak, Bapak tentunya tetap bekerja sama itu cenderung selalu tidak tepat. Nah, gitu Jadi Pak, dalam ini Pak, Bapak tentunya tetap bekerja sama dengan berkolaborasi dengan semua berkolaborasi dengan semua pihak. Baik Pak, pertanyaan yang terakhir nih Pak ya, masih semangat Pak? Semangat 45. Mantap. Ya kan? Baik, yang terakhir Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan, Ya. apakah pelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman tersebut Pak? Menyelesaikan permasalahan itu. Pelajaran Jadi, atau pengalaman? adalah pelajaran Pengalaman dari yang- pengalaman yang Ah, apa kan. iya. Nah, jadi kalau pengalaman yang pelajaran yang kita petik dari penyelesaian masalah itu semua kan, Pak? yang pertama sekali pengalaman yang bisa dipetik ya kita menambah kesabaran daripada itu. Yang kedua, kita baru sadar dengan menyelesaikan masalah ini semua pihak itu tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, jadi kita menyelesaikan masalah itu rupanya membuat tidak timbul masalah. Semua kalangan setelah disimpulkan merasa puas dengan kesimpulan yang kita ambil. Nah, jadi tidak ada nama masalah wali murid dirugikan, wali murid tertentu dirugikan, guru tertentu dirugikan, atau pihak-pihak lain. Nah, jadi sesuai dengan prosedur ketentuan sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa diterima semua pihak. Nah, itulah salah satu. Jadi sabar, kemudian bisa diterima semua kalangan. Nah, kemudian dapatlah terjalin silaturahmi. Jadi dengan silaturahmi kita sama-sama kita itu juga merupakan penyelesaian masalah dengan lebih mudah, gitu kan. Nah, Baik Pak, jadi pelajaran dari Bapak dapat hari ini ya menambah kesabaran Pak menambah kesabaran. Memang harus sabar Pak kalau kita mengalami masalah-masalah seperti itu, memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa karena memang setiap guru memang punya karakternya masing-masing Pak. Ya, Baik Pak, mungkin cuma ini aja Pak sesi wawancara kami pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai mudah-mudahan kalau ibu calon guru penggerak Iya, Pak. jadi menghadapi masalah yang Pak selalu hadapi, jadi guru penggerak nanti bisa jadi Pelajaran, pemimpin, Pak. pelajaran, menjadi pengalaman apa yang Pak sampaikan. Baik Pak. Nah,
Jadi mudah-mudahan bisa jadi pemimpin yang bijaksana lah. Jadi istilah dengan pepatah bahasa kita buatan Indonesia, jadi lebih baik mencegah daripada menyelesaikan masalah. Jadi bagaimana kita supaya masalah itu kita cegah dulu, jadi masalah tak banyak. Tapi kalau biar-biar tak kita cegah masalah banyak, kita menyelesaikan masalah terus. Itulah dia kan. Sama dalam kesehatan, lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Itu ingatlah konsep itu. Pak, makasih Pak atas Ya. hari ini pengalaman Bapak berbagi kepada saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini, Iya. kalau memang ada rezekinya nanti saya bisa belajar dari apa yang Bapak sampaikan hari ini. Alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada kemarin kasus anak bully kan. Nah, cuman dia nih waktu dia bully itu dia tak ngasih tahu guru, dia langsung ngasih tahu orang tua dia. Jadi orang tuanya kan tak terima, langsung melapor ke Polres. Nah, jadi dari Polres langsung telepon ke Babin yang di hari ini kan. Nah, akhirnya kami di mediasi lah. Babin datang sekolah kami, nah dipanggil orang tua di mediasi karena Polres itu tak mau dia langsung ke atas kan. Nah, dia mau minta secara kekeluargaan karena kan masalah anak ya kan. Nah, jadi kami mediasikan lah antara guru, antara orang tua, ada Babin juga kan, Pak Didik ada itu. Nah, kemudian kami di mediasi hanya maulah dia berdamai. Oke. Nah, jadi permasalahan sekolah Ibu berarti terkait dengan pembulian ya. Iya. Oke, dari permasalahan tersebut Bu, kami di sini ada materi tentang maksudnya masalah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Yang itu apa sih? Etika ya? Etika atau moral? Dan nanti ada. Kalau menurut etika itu etika atau moral? Kalau yang moral itu yang kayak mana? Yang etika itu yang kayak mana? Gini Bu, ya, maksud kami itu termasuk gimana ya? Ya pembulian itu kan termasuk etika mana? Masuk etika moral atau Itu termasuk yang etika Bu, dilema etika. ah, Jadi permasalahan tersebut itu termasuk dilema etika ya Bu. Ya? iya. Jadi kan kemudian Bu, apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa lakukan selama ini? Permasalahan tersebut. Sejak saat itu kami terus mengkampanyekan lah masalah pembulian. Dia anak-anak dia kan menganggap hanya ngejek-ngejek itu tuh biasa, padahal itu termasuk bully. Iya. Jadi kami mulailah mengkampanyekan yang mana termasuk bully fisik, yang mana termasuk bully apa namanya tuh? Dia kan kadang tak tahu mana bully, mana perasaan itu hanya main-main, padahal itu kan termasuk bully ya. Jadi kami itu kalau acara kami mulai mengkampanyekan, ya mereka membuat poster-poster mengenai bully. Nah, inilah Setelah tadi dari ada masalah langkah-langkah yang prosedur yang dilakukan di sekolah Nah, Ibu. tapi insya Allah dari sekarang dah kurang. Ya kurang Bu, masih ada perubahan berarti ya dari kampanye tersebut. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Masih apa tuh? Yang tadi Bully. Iya. Kita harus kalau biar efektif tuh kita harus kerjasama. Kerjasama Nah, kerjasama antara kepala sekolah, guru dan juga orang tua. berarti Sama-sama lah kita berkolaborasi dengan untuk menghindari perkara-perkara itu lah. Baik, Bu. Oke Bu, selanjutnya Bu, pertanyaannya, hal-hal
apa yang selama ini merupakan tantangan yang dihadapi dalam kasus tersebut, Bu? Tantangannya Tangan yang macam dari kasus tersebut, tantangannya. tantangan yang kita agak menyeringkan tuh kalau ada masuk menjual ke media sosial itu Iya, Bu, ya. Itu ke media sosial itu kan buruk nama sekolah kan. Itu yang tantangan. itu aja ya, Bu, ya, Bu. Oke, selanjutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatakan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut, Bu? Tidak. Bila ada permasalahan Berarti fleksibel, Bu, ya, tidak terjadwal berarti, ya. Oke, Bu. Selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudahkan dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut, Bu? Apakah ada bantuan atau dari seseorang gitu untuk membantu permasalahan ini? ada. Kami ini aja musyawarah aja. Seorang aja. Ada sama antara sekolah dan guru. Berarti berkolaborasi dengan sekolah dengan majelis guru, ya. Jadi segala kebijakan harus kita diskusikan dulu. Diskusikan dulu, ya, Bu, ya. Bu, pertanyaan yang terakhir nih, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dan Anda mengambil keputusan? Karena masalah pembelian ya. Iya, masih masalah itu. Jadi kalau pihak sekolah itu harus selalu waspada dengan tindakan anak tuh kan. Kadang-kadang ada yang gurunya kadang-kadang cuek kan. Dapat main anak dibiarkan saja gitu. Nah, itu sebenarnya kita harus pantau. Nah, karena sekolah kami ini paling banyak masalah bully. Kadang-kadang lagi keluar main itu yang dia selalu membuli. Nah, Karena kurang pengawasan. jadi pengawasan tuh harus ketat. Jadi Bu, tadi berarti pembelajaran yang Ibu petik hari ini bahwa harus ada pengawasan yang lebih ketat dari rekan guru, Dalam sekolah, dalam kelas, kelas maupun di luar kelas, ya. harus dipantau. Oke, baik Bu, terima kasih. Saya ucapkan atas kerjasama Ibu, waktu Ibu untuk saya wawancarai. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Bu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Bu, tujuan saya ke sekolah Ibu mau mengadakan sesi wawancara terkait kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 dalam materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang bijaksana. Baik, di sini Bu ada 8 pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Nanti Ibu bisa menceritakan kasus yang ada di sekolah Ibu. Ya. Pertanyaan yang pertama, selama Ibu mengajar di sini, adakah kasus-kasus di sekolah Ibu? Contohnya apa ya? Contohnya di sekolah Ibu ada tentang guru boleh, tentang siswa juga boleh. Saya tentang siswa, kemudian habis kemarin ada kemarin kasus anak membuli kan. Cuman dia ini waktu dia bully itu dia tak ngasih tahu guru, dia langsung ngasih tahu orang tua dia. Jadi orang tuanya kan tak terima, langsung melapor ke Polres. Jadi dari Polres langsung telepon ke Babin yang di hari ini kan. Nah, akhirnya kami di mediasi lah. Babin datang sekolah kami. Nah, dipanggil orang tua di mediasi karena Polres itu tak mau dia langsung ke atas kan. Nah, dia mau minta secara kekeluargaan. Karena kan masalah anak-anak, ya kan. Nah, jadi kami mediasikan lah antara guru, antara orang tua, ada Babin juga kan, Pak Didik ada tuh. Nah, kemudian kami di mediasi, karena maulah dia berdamai. Oke. Jadi
Jadi permasalahan sekolah ibu berarti terkait dengan pembulian ya. Iya. Oke, dari permasalahan tersebut Bu, kami di sini ada materi tentang, maksudnya masalah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Yang itu apa ya? Etika ya? Etika atau moral? Nanti ada. Kalau menurut dia itu etika atau moral? Kalau yang moral itu yang kayak mana? Yang etika itu yang kayak mana? Gini Bu, ya, maksud kami itu termasuk gimana ya? Ya pembulian itu kan termasuk etika mana? Masuk etika moral atau Itu termasuk yang etika Bu, dilema etika. ah, Jadi permasalahan tersebut itu termasuk dilema etika ya Bu. Ya? iya. Jadi kan kemudian Bu, apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa lakukan selama ini? Permasalahan tersebut. Sejak saat itu kami terus mengkampanyekan masalah pembulian. Yang anak-anaknya kan menganggap hanya ngejek-ngejek itu kan biasa, padahal itu termasuk bully. Iya. Jadi kami mulailah mengkampanyekan yang mana termasuk bully fisik, yang mana termasuk bully apa namanya tuh? Dia kan kadang tak tahu mana bully, mana perasaan itu hanya main-main, padahal itu kan termasuk bully ya. Jadi kami itu lah, kalau acara kami mulai mengkampanyekan, kami kan membuat poster mengenai bully. Nah inilah Setelah kami dari ada masalah langkah-langkah yang prosedur yang dilakukan di sekolah Nah, ibu. tapi insya Allah sampai sekarang dah kurang. Sudah kurang Bu, ya. Berarti ada perubahan berarti, Bu, dari kampanye tersebut. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Kasus apa tuh? Yang tadi Bu. Bully. Iya. Kita harus kalau biar efektif tuh kita harus kerjasama. Kerjasama. Nah, kerjasama antara kepala sekolah, guru dan juga orang tua. Berarti Sama-sama lah kita berkolaborasi dengan untuk menghindari perkara-perkara itu lah. Baik, Bu. Oke Bu, selanjutnya Bu, pertanyaannya, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan yang dihadapi dalam kasus tersebut Bu, tantangannya Tangan yang dari kasus tersebut, tantangannya. tantangan yang kita agak menderita tuh kalau udah masuk menjual ke media sosial itu Yang Bu, ya, itu di media sosial itu kan buruk nama sekolah kan. itu aja ya Bu, yang paling mudah, ya. Oke, selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah catatan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut? Tidak. Bila ada permasalahan Berarti fleksibel Bu, ya, tidak terjadwal berarti, ya. Oke Bu. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudahkan dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut Bu? Apakah ada bantuan atau dari seseorang itu untuk membantu permasalahan ini? ada. Kami ini aja seorang aja. Seorang aja. Ada sama antara sekolah dan guru. Berarti berkolaborasi dengan sekolah dengan majelis guru Bu, ya. Jadi segala kebijakan harus kita diskusikan dulu. Diskusikan dulu ya Bu, ya. Bu, pertanyaan yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dan Anda mengambil keputusan? Karena masalah pembelian ya. Iya, masih masalah itu. Jadi kalau pihak sekolah itu harus selalu waspada dengan ingatan anak tuh kan. Kadang-kadang ada yang gurunya kadang-kadang dia cuek kan. Dapat main anak dibiarkan saja gitu. Nah itu sebenarnya kita harus